Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dari mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa dengan dosen pengampu Bapak Diki Andika MSI. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Idria Mukhaironiza dengan NIM 045. Selanjutnya ada Alifia Dea Lutfianingrum dengan NIM 041. Dan yang terakhir ada Muhammad Hafid Al-Rashid dengan NIM 053. So, inilah video presentasi dari kami. Baik, yang pertama adalah pengertian media dakwah. Kata media sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu median, yang merupakan bentuk jamak dari medium. Secara etimologi yang berarti alat perantara. Wilbur Scrum mendefinisikan media sebagai teknologi informasi yang dapat digunakan dalam pengajaran. Secara lebih spesifik, yang dimaksud dengan media adalah alat-alat fisik yang menjelaskan isi pesan atau pengajaran, seperti buku, film, video kaset, slide, dan lain sebagainya. Secara bahasa Arab, media atau wasilah yang bisa berarti al-wuslah at-atisot yang yaitu segala hal yang dapat mengantarkan terciptanya kepada sesuatu yang dimaksud. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat diberikan pengertian secara rasional dari media itu adalah segala sesuatu yang digunakan atau menjadi penunjang dalam berlangsungnya pesan dari komunikan kepada halayak. Atau dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang dapat menjadi penunjang atau alat proses dakwah yang berfungsi mengefektifkan penyampaian ide atau pesan dari komunikator atau dai kepada komunikan. Berikutnya adalah bentuk-bentuk media dakwah. Bentuk media dakwah yang pertama adalah media massa. Media massa ini digunakan dalam komunikasi apabila komunikan berjumlah banyak dan bertempat tinggal jauh. Media massa yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari umumnya seperti surat kabar, radio, televisi, dan film bioskop yang beroperasi dalam bidang informasi dakwah. Dan yang kedua adalah media non-massa. Media non-massa ini dalam komunikasi untuk orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu seperti surat, telepon, SMS, telegram, papan pengumuman, email, dan lain sebagainya. Semua itu dikategorikan non-massa karena tidak mengandung nilai keserempakan dan komunikannya tidak bersifat massa. Selanjutnya adalah masalah-masalah kontemporer. Masalah kontemporer yang pertama adalah globalisasi. Globalisasi adalah isu di era kontemporer yang harus disikapi dengan cermat. Pada dua dasawarsa ini, arus globalisasi tersebut bergerak begitu cepat, besar, kuat, dan seringkali radikal. Pada hakikatnya, globalisasi ini mengacu pada perkembangan teknologi komunikasi, transportasi, informasi yang bisa membawa bagian-bagian dunia yang jauh menjadi hal-hal yang bisa dijangkau dengan mudah. Lalu yang kedua adalah era multimedia. Era multimedia merupakan produk teknologi informasi dan juga masalah yang muncul di era kontemporer. Kehadirannya merupakan tantangan dan peluang. Kita bergerak ke arah kemampuan berkomunikasi apa saja kepada siapapun, dimanapun, berbentuk apapun, baik itu suara, data, tulisan, gambar, dengan menggunakan kecepatan suara. Nah, seterusnya yaitu Hamdayaku membagi media dakwah menjadi 5 bagian, sebagaimana yang diurutkan oleh Muhammad Ali Al-Aziz. Yang pertama yaitu tulisan, yang kedua media cetak, yang ketiga lukisan atau gambar, yang keempat audio visual, dan yang kelima adalah akhlak. Selanjutnya yaitu berisi tentang wasilah dakwah dari segi sifatnya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu media tradisional. Media tradisional ini berbagai macam seni dipertunjukkan secara tradisional dan dipentaskan di depan umum, terutama sebagai sarana hiburan yang bersifat komunikatif, bersifat tunduk, wayang, drama, lenong, dan lain sebagainya. Dan yang kedua yaitu media modern. Media modern ini diistilahkan sebagai media elektronika, yaitu media yang dilahirkan dari teknologi, yang termasuk media modern adalah televisi, handphone, radio, dan sebagainya. Baik, materi selanjutnya yaitu keefektifan media sosial
sosial sebagai media dakwah. Seiring dari maraknya penggunaan telepon pintar atau smartphone sebagai alat komunikasi, penggunaan telepon genggam tidak hanya sebatas SMS dan berbicara melalui telepon, tetapi juga fasilitas-fasilitas lainnya. Yahoo Messenger yang dahulu merupakan satu-satunya sarana chatting di internet, sekarang fasilitas tersebut sudah berpindah ke dalam genggaman dan tidak harus berhadapan dengan layar komputer di rumah. Penggunaan media online sebagai media dakwah Islam merupakan upaya untuk memanfaatkan perkembangan teknologi. Tujuan dakwah sendiri masih dalam koridor untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagai alat untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam. Penggunaan media online sebagai sarana dakwah dewasa ini mulai menjadi alternatif dalam berdakwah. Dalam menyampaikan materi-materi dakwah, seorang pendakwah bisa saja memiliki akun di media sosial seperti Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, atau media online lainnya seperti Instagram dan sebagainya. Selanjutnya yaitu studi kasus. Jika dilihat dari karakteristik TikTok sebagai aset generatif media sosial ini menyediakan beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh penggunanya. Beberapa fitur yang dimiliki TikTok sebagai kekhasan media baru antara lain adanya fitur musik. Di dalam TikTok terdapat musik-musik yang sudah copyrighted. TikTok yang artinya platform memiliki hak untuk menggunakan lagu yang digunakan untuk membuat konten dan bisa digunakan sebagai background video untuk diposting di akun TikTok, di beranda, serta masih banyak lagi fitur-fitur lainnya yang tersedia di TikTok. Jika dilihat proses pemanfaatan TikTok sebagai media penyampaian pesan dakwah dalam akun Syam El-Marusi ialah menunjukkan hal-hal mengenai syariah dalam Islam, ditunjukkan dari postingan yang berisi hukum menjaga aurat bagi wanita dan laki-laki, hukum tayamum saat itu pesawat dengan menunjukkan kemudahannya juga, solusi perintah ajaran Islam, dan masih banyak lagi dakwah dan ilmu yang diberikan oleh Ustaz Syam melalui TikTok. Ustaz Syam menyampaikan pesan dakwah yang tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan tujuan agar mudah diterima oleh generasi pengguna TikTok sebagai mitra dakwah. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Media menjadi hal penting dalam kehidupan pada perkembangan terkini. Media menjadi komoditas khususnya dalam komunikasi dakwah. Pengelola produk informasi yang akan diberikan pada masyarakat dalam hal ini diperankan oleh media. Penggunaan media menjadi sebuah cara yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi, termasuk di dalamnya informasi keagamaan untuk kepentingan dakwah. Dari sisi dai, penggunaan media komunikasi ini dapat memperluas madkhul dakwah. Dengan ini, tingkat penyebaran nilai-nilai agama akan menjadi luas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami kelompok 10. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.